Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Haji Muhammad Hashim MVD dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salam semangat, tetap semangat untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK, dan jaga diri dengan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Insya Allah dengan begitu kita dapat melindungi orang lain dan juga melindungi diri kita sendiri dari bahaya COVID-19 yang masih ada di Indonesia ini. Baiklah, tetap semangat. Yang kita bicarakan pada hari ini yaitu mengenai munakahat. Standar kompetensi yang kita sampaikan di sini adalah bagaimana memahami hukum Islam, kemudian tentang hukum keluarga, kemudian kompetensi dasarnya juga ada, yaitu menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, menjelaskan hikmah perkawinan, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, kemudian indikator, yaitu menjelaskan hikmah nikah, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia, kemudian menguraikan kompilasi hukum Islam, hukum tentang perkawinan di Indonesia. Peta konsepnya yaitu pengertian hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah nikah, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, kita tadarus dulu, yaitu surat An-Nisa ayat 1, cukup satu ayat. Ikuti bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya, ikuti. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa bassa minhuma rijalan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca nanti, itu karena Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kemudian kita lanjut mengenai hukum Islam tentang pernikahan, yaitu pengertian munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi mewujudkan keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sholat, saya tidur, saya berpuasa, saya makan dan juga saya menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan atau sunnahku, faman raghiba an sunnati, ya, maka dia bukanlah dari golonganku. Falaisa minni,
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hukum nikah. Hukum nikah itu ada 5. Yang pertama sunnah. Sunnah bagi yang ingin menikah sementara dia mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan, walaupun dia tidak segera menikah. Apabila dia menikah, sunnah hukumnya. Yang kedua wajib. Wajib bagi yang ingin menikah kemudian dia mampu menikah namun dia khawatir berbuat zina jika dia tidak segera menikah, maka hukumnya ketika dia menikah itu wajib. Makruh yang ketiga, bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan juga mungkin anak-anaknya, maka dikatakan makruh karena belum siap secara finansial. Mungkin juga bukan saja secara finansial, fisikal juga kalau dia sakit. Yang keempat haram, bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti yang akan dia nikahinya atau juga menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah mubah atau jaiz, yaitu hukum asal pernikahan. Jika seseorang sudah memenuhi syarat untuk menikah, maka ia berhak menikah ataupun tidak. Nah, gitu ya. Itu namanya jaiz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjaga baginya atau sebagai dinding baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah tujuan daripada pernikahan, yaitu yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, Ar-Rum ayat 21 potongan ayatnya. Untuk memperoleh ketenangan hidup, litaskunu ilaiha, masih ayat 21, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan diridhai oleh Allah. Yang keempat adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Yang keenam adalah untuk meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah itu merupakan ibadah. Ya, minimal 6 tujuan daripada pernikahan. Kemudian rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami. Nah, lihat syarat-syaratnya bisa dibaca. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga ada wali nikah. Ya. Wali nikah ini kalau diuraikan kan ada 2, wali nasab, wali hakim. Nah, itu bisa dilihat di uraian-uraian situ, ya. Kemudian juga syarat-syaratnya menjadi wali, ya. Selanjutnya adalah yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima yaitu ada akdun nikah, ya. Di situ ada ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki atau calon mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki atau calon mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Nah, ini lafaznya. Ankahtuka, ya. Wa zawwajtuka mahtubataka binti. Nah, nama pengantin perempuan. Ala mahri, ya, ala mahri, bentuk maharnya apa? Mas kawinnya. Kalau di Indonesia kan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama siapa? Kalau orang tua yang ini. Dengan mahar, ya, apa maharnya? Dibayar tunai. Itu dari ijabnya, ya. Kemudian qabulnya, wabil tu nikahaha. Nah,
wa tazwijaha ala mahril mazkur wa raditu bihi wallahu waliyut taufik. Atau kita artikan saja, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin atau mahar yang telah disebutkan tunai, gitu yang tadi ujungnya ya. Itu pelajari lagi bagi yang mau menikah. Pengertian muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama sebab keturunan, kita bisa baca. Yang kedua karena pertalian muhrim dengan istri. Yang ketiga yaitu karena sepersusuan. Dan yang kelima karena perkawinan. Nah, bisa dibaca sendiri ya, lebih lengkap lah. Kemudian dengan adanya pernikahan maka lahirlah kewajiban, yaitu kewajiban suami dan istri. Dibaca lagi. Yang jelas suami memberikan nafkah dan istri itu taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dan juga hormat, kemudian memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Itu untuk istri ya. Lagi. Kemudian hikmah daripada pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak dalam mengembangkan keturunan yang sah. Kemudian melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Yang keempat, menghindari diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik dan mental serta krisis moral. Dengan perkawinan maka terpelihara yang keempat ini dari jajan di luar. Kemudian pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia ini diatur ya dalam keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 91. Kemudian juga kompilasinya hukum Islam ya nomor 1 tahun 1991. Itu pengertian dan tujuan pernikahan ya, kalau kita lihat pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi nikah itu ibadah ya. N nikmat, I-nya ibadah, K tambah keluarga, A amanah, H hanya kepada Allah kita berharap supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan daripada pernikahan itu tadi yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu haknya tadi, hanya berharap pada Allah semoga sampai terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian sahnya pernikahan ya, dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Nah ini dihafalin ini undang-undang ini yang nomornya nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Itu kita bisa lihat ya masing-masingnya ya. Akta nikah ini yang mengeluarkan akta nikah ini di kecamatan, yaitu kantor urusan agama. Dengan adanya akta nikah maka sah kita tercatat ya, sudah dicatat itu akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Nah itu
Ada di situ ada tanggalnya, kapan, di mana. Nah, jangan sampai hilang. Sebab kalau hilang, kita nanti disuruh nikah lagi. Nah, mau nikah lagi mah capek lah. Nah, kemudian kawin hamil ada di sini nih, ya. Dalam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Tuh, nih. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Kemudian dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ini kompilasi hukum Islam. Ya, kita harus pahami.